Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Rahma Solehah dengan NIM STI 202203120. Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu materi pewarisan. Baik, ini adalah tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk tambahan nilai. Di sini kita ditugaskan untuk membuat konsep pewarisan sifat seperti materi yang sudah diajarkan minggu lalu, di mana kita akan membuat kelas pegawai sebagai superkelas nanti, dan kita juga akan membuat kelas manager, kelas helper, koki, kasir, dan satpam. Itu sebagai subclass-nya, dan nanti kita juga akan menampilkan data diri, juga gaji masing-masing kelas tersebut. Nah, restoran tersebut memiliki beberapa rincian, di mana restoran tersebut memiliki 1 manajer, 2 kasir, 15 helper, 5 koki, dan 5 satpam. Setelah membuat superclass dan subclass-nya, kita akan membuat main class untuk menghitung total gaji keseluruhan karyawan, juga rincian subtotal masing-masing subclass-nya. Nah, untuk mengerjakan tugas tersebut, kita akan menggunakan NetBeans. Kita masuk ke NetBeans. Di sini saya sudah membuat project baru dengan nama ini, tugas restoran bintang 5. Nah, di sini saya juga sudah membuat kelas-kelas di dalamnya, di mana itu ada kelas superclass, ada subclass, dan juga main class-nya. Untuk superclass, saya akan memberi nama pegawai, dan untuk superclass pegawai berisi pemrograman seperti ini. Jadi ini pada kelas pegawai yang akan saya jadikan superclass ini memiliki 3 atribut. Atribut pertama ada ID pegawai dengan tipe datanya string, dan yang atribut kedua ada nama, tipe datanya string, dan ada atribut gaji dengan tipe data double atau berupa desimal. Di bawah ini ada public pegawai, string, ID pegawai, string nama, double gaji. Nah, di mana ini adalah sebuah deklarasi konstruktor pegawai yang nantinya mereka akan menerima 3 parameter. Parameter tersebut adalah ID pegawai, nama, dan juga gaji. Nah, selanjutnya, ini adalah sebuah pernyataan yang mengatur nilai atribut. Jadi, untuk nilai atribut ID pegawai pada kelas pegawai ini, itu akan diberikan kepada parameter ID pegawai. Untuk atribut nama pada kelas pegawai ini akan diberikan pada parameter nama, dan atribut gaji akan diberikan pada parameter gaji. Nah, selanjutnya, yang di bawah ini ada public void display info. Ini adalah sebuah metode display info ya, kita beri nama display info, di mana nanti ini adalah dideklarasi di kelas pegawai untuk bertanggung jawab menampilkan informasi lengkap tentang pegawai nanti, gitu. Nah, deklarasi metode display info ini tidak mengembalikan nilai atau void. Nah, tetapi ini juga hanya bertanggung jawab untuk menampilkan informasi pegawai. Selanjutnya, untuk sistem outprint ln, ini adalah untuk mencetak pada konsol. Ini untuk string ID pegawai, akan mencetak dari atribut ID pegawai, ini dari atribut nama, dan ini gaji dari atribut gaji. Dan untuk atribut gaji, di belakangnya diberi
tambahan kata juta sebagai satuan bahwa gaji tersebut berupa jutaan, memiliki satuan jutaan. Nah, setelah kita membuat superclass dengan nama pegawai, selanjutnya kita akan membuat subclass. Subclass pertama saya sudah membuat subclass manager. Nah, untuk subclass manager berisi pemrograman ini. Nah, di mana memiliki arti bahwa class manager itu merupakan subclass dari kelas pegawai. Yang berarti manajer ini akan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas pegawai. Nah, di bawah ini ada public manager, string ID pegawai, string nama. Ini adalah deklarasi konstruktor di kelas manajernya, di mana dia akan menerima dua parameter. Parameter pertama ada ID pegawai, dan yang kedua ada nama. Kenapa pada subclass manager hanya menerima dua parameter? Karena untuk gaji, seperti yang sudah tertera di soal, gaji setiap pegawai itu sudah ditentukan hasilnya, sehingga kita hanya memerlukan ID pegawai dan nama saja. Nah, di bawah sini, ini adalah pemanggilan untuk superclass. Nah, pemanggilan konstruktor superclass ini kita menggunakan kata kunci super. Nah, di sini lalu kita tulis ID pegawai, kita tulis nama, dan di sini 7, di mana 7 ini adalah gaji manajer yang sudah ditentukan dalam soal. Nah, ini untuk subclass dari manajer sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat subclass dari helper. Ini saya sudah membuat subclass-nya. Sama, jadi setiap subclass itu memiliki format yang sama, pemrograman yang sama. Isinya sama. Kelas helper itu mewarisi kelas pegawai. Dia juga sama-sama menerima dua parameter. Dan yang membedakan adalah adanya gaji dari helper. Gaji helper adalah 1 juta. Nah, setelah itu, kita membuat subclass selanjutnya, yaitu subclass koki. Nah, koki juga sama, yang membedakan dia memiliki gaji sebesar 2 juta. Selanjutnya ada kasir. Di sini yang membedakan dia memiliki gaji 1 juta. Nah, yang terakhir ada subclass dari satpam. Nah, untuk satpam, dia juga memiliki gaji sebesar 1 juta. Nah, setelah kita membuat superclass pegawai, kita membuat subclass manager, subclass helper, subclass koki, subclass kasir, dan subclass satpam. Selanjutnya langkah terakhir kita akan membuat main class. Nah, main class itu saya beri nama di sini, saya sudah membuat dengan memberi nama gaji pegawai beraksi. Nah, untuk isi codingan dari main class ini, jadi pada kelas gaji pegawai beraksi ini, ya, kita pertama-tama akan membuat objek karyawan. Di sini kita akan membuat objek karyawan, karena untuk pegawai di restoran ini memiliki 5 jenis, ada manajer, kasir, helper, koki, dan satpam, maka kita membuat 5 objek baru. Nah, di sini untuk objek yang pertama ada manajer. Objek pertama, objek manajer, kita di sini beri ID 101 dengan namanya manajer. Jadi, jika ini diganti dengan data diri yang menjabat sebagai manajer juga bisa untuk diganti. Tapi di sini saya menuliskan manajer. Nah, selanjutnya yang kedua untuk kasir,
saya menuliskan 2 karena pada soal yang sudah tertulis di sini bahwa kasir pada restoran bintang 5 itu memiliki 2 kasir, 15 helper, 5 koki, dan 5 satpam. Sehingga saya menuliskan lebih dari 1. Kita kembali ke NetBeans. Nah, di sini untuk kasir 1, untuk pembuatan kasir 1, saya beri ID 2 dengan nama kasir 1, bisa diganti menjadi nama pegawai tersebut. Untuk kasir 2, saya beri nama kasir 2 dengan ID-nya 03. Untuk helper, sesuai dengan permintaan soal bahwa helper ada 15 pegawai, untuk koki ada 5 pegawai, dan untuk satpam ada 5 pegawai. Nah, setelah kita membuat objek baru, kita akan inisialisasi objek yang lebih dari 1 jumlahnya, yaitu ada 3 objek ini, ada objek helper, objek koki, dan objek satpam. Nah, di sini yang pertama helper, jadi ini adalah sebuah format loop, di mana untuk ini adalah membuat objek helper sebanyak 15, seperti yang diminta soal. Nah, I di sini adalah variabel yang digunakan sebagai index loop. Nah, pada setiap iterasi, kita nanti membuat sebuah objek helper baru dengan ID pegawainya yang terbentuk dari string 0. Nah, diikuti dengan angka yang diperoleh dari ekspresi I plus 4. Nah, selanjutnya, helper ini adalah nama. Ini adalah nama yang terbentuk dari string helper. Mungkin bisa diganti dengan nama helper itu sendiri. Lalu diikuti dengan nomor indeks yang ditambah 1 ini. Nah, begitu juga sama halnya dengan objek koki yang memiliki 5 pegawai dan objek satpam. Perbedaannya di sini kita beri nama yang berbeda. Nah, setelah kita melakukan inisialisasi objek, selanjutnya kita bisa menampilkan data karyawan beserta total gaji. Nah, di sini saya membuat variabel baru. Yang pertama, variabel total gaji dengan tipe datanya double dengan inisialisasi 0, di mana total gaji ini adalah total keseluruhan dari gaji seluruh pegawai yang ada di restoran tersebut. Nah, ini kita melakukan pencetakan, kita mencetak sebuah kata sebuah judul ya, ada data karyawan dengan garis pembatas antara judul dengan isi. Nah, di sini saya pada setiap pegawai, saya juga membuat total gaji yang berbeda. Jadi ini untuk total gaji dari manajer, ini saya membuat sendiri variabel total gaji manajer dengan tipe integernya double, dengan tipe datanya double. Selanjutnya kita membuat mencetak nama manajer, tulisan manajer. Nah, di sini adalah metode. Di sini ada metode display info. Kita memanggil display info dari superclass itu dari subclass manager yang sudah kita tulis tadi. Nah, gaji yang sudah kita tulis pada subclass tadi nanti akan muncul di sini, muncul di bawah juga. Nanti akan masuk juga otomatis ke total gaji manajer dan juga total gaji keseluruhan. Begitu juga dengan pegawai kasir. Saya membuat variabel total gaji kasir sendiri dengan tipe datanya double. Lalu kita membuat mencetak tulisan kasir di sini.
Lalu kita memanggil metode display info dari superclass tadi yang ada di subclass kasir tadi. Ini ada kasir 1 dan kasir 2. Mereka sama-sama memiliki gaji yang sama. Nanti bakal keluar gaji yang sudah diinput di sini dan akan otomatis masuk ke total gaji kasir dan total gaji keseluruhan. Begitu sama halnya dengan helper juga. Di sini dituliskan total gaji helpernya. Lalu di sini ada loop yang sudah tadi kita tulis. Ini kita memanggil display superclass. Nanti muncul gajinya di sini dan akan masuk ke total gaji helper dan total gaji keseluruhan. Begitu juga dengan koki. Nanti akan muncul di total gaji koki dan total gaji keseluruhan dan juga satpam. Sama. Masuk ke total gaji satpam dan total gaji keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini ini adalah sebuah total dari setiap gaji pegawai. Nah, untuk yang pertama ini ada subtotal dari gaji manajer. Nah, jadi ini hanya penjumlahan total dari gaji pegawai manajer saja. Nah, kita menggunakan total gaji manajer ini, variabel ini. Lalu untuk gaji kasir, kita menggunakan variabel total gaji kas. Untuk gaji helper, kita menggunakan variabel total gaji help. Terus untuk gaji koki, kita menggunakan variabel total gaji koki. Untuk gaji satpam, untuk subtotal dari gaji satpam, kita menggunakan variabel total gaji satpam. Ini adalah subtotal tiap-tiap rincian dari pegawai. Nah, yang terakhir ini adalah total gajian keseluruhan dari semua pegawai yang bekerja di restoran bintang 5 tersebut. Ini menggunakan variabel total gaji. Nah, di belakang tiap total itu dituliskan tulisan satuan juta yang menandakan bahwa gaji tersebut memiliki satuan jutaan. Nah, setelah kita menulis superclass, menulis subclass, dan juga membuat main class-nya, selanjutnya kita bisa langsung run main class yang sudah kita buat. Kita run file. Nah, di sini seperti yang sudah ditulis tadi, di sini ada judul data karyawan yang diberi garis. Lalu di bawahnya ada manager. Untuk ID-nya 01, namanya manager. Jadi ini bisa kita ganti dengan nama orang yang menjabat sebagai manajer, dan gajinya tertulis 7 juta. Nah, untuk kasir, dia memiliki ID 01, namanya di sini kasir 1, ada kasir 1 dan kasir 2. Sini kasir 2. Terus untuk gajinya mereka sama-sama 1 juta. Dan selanjutnya ada helper, dia memiliki ID 404 dengan helper 1 sampai helper 15. Ini mereka akan mendapatkan gaji yang sama ya, sampai helper 15 ini akan menghasilkan gaji yang sama-sama yaitu 1 juta. Nah, selanjutnya untuk pegawai koki, untuk koki 1 sampai koki 5, mereka juga memiliki gaji yang sama yaitu 2 juta. Lalu yang terakhir ada pegawai satpam 1 sampai satpam 5, mereka mendapatkan gaji 1 juta juga. Nah, ini adalah subtotal. Jadi ini subtotal untuk gaji manajer yaitu sekitar 1 juta. Hasilnya 1 juta karena manajer ada 1 orang dan 1 orang mendapat gaji 7 juta. Nah, selanjutnya ini untuk gaji kasir. Untuk kasir sendiri memiliki gaji 1 juta per orang karena ada 2 kasir berarti menghasilkan 2 juta. Untuk gaji helper, karena gaji helper per orang adalah 1 juta, karena helper ada 15 orang, jadi total gaji helper adalah 15 juta. Dan untuk gaji koki, ini per orang mendapatkan gaji 2 juta. Jadi karena ada 5 pegawai koki, total gaji koki ada 10 juta,
Dan yang terakhir untuk gaji satpam, per orang mendapatkan 1 juta, sehingga dikali 5 satpam, menjadi untuk total gaji satpam ada 5 juta. Nah, selanjutnya paling bawah ini adalah total gaji keseluruhan dari gaji manajer, dari gaji kasir, gaji helper, gaji koki, dan gaji satpam, yaitu memiliki total keseluruhan sebesar 39,0 juta atau 39 juta. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.